Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, jangan lupa untuk selalu berolahraga, makan makanan yang sehat, dan beristirahat yang cukup. Serta jangan lupa untuk menerapkan kebiasaan 4M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Karena hal itu adalah langkah preventif yang paling bagus untuk mencegah penyebaran virus corona yang sedang terjadi saat ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang manajemen. Kalian pasti sudah sering mendengar istilah dari manajemen. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita simak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya yang pertama mendeskripsikan konsep manajemen, kemudian mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan konsep manajemen, kemudian siswa dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen, siswa dapat menemukan unsur-unsur manajemen, siswa dapat mendeskripsikan bidang-bidang manajemen, serta siswa dapat menerapkan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Ya, pertama kita akan membahas konsep manajemen. Di sini ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian manajemen itu sendiri. Yang pertama adalah definisi dari Prajudi Atmosudirjo. Manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan. Serta menurut pendapat Sondang P. Siagian, manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Di sini dapat disimpulkan bahwa aktivitas manajemen berkaitan dengan pengaturan sumber daya dalam pengelolaan suatu organisasi. Agar aktivitas manajemen berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan kerjasama dari seluruh komponen organisasi. Next, di sini terdapat unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah manusia, kemudian money atau uang, kemudian material atau bahan baku, kemudian machine atau mesin, kemudian metode, dan yang terakhir adalah market atau pasar. Kita akan coba bahas satu persatu ya tentang unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah unsur atau manusia. Manusia adalah unsur yang paling menentukan. Ingat, tanpa manusia tidak ada aktivitas manajemen. Dalam aktivitas manajemen, manusia berperan menyusun rencana dan tujuan tertentu. Manusia pula yang melakukan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian unsur berikutnya adalah unsur money atau uang. Apa sih kegunaan uang dalam kegiatan manajemen? Ya. Kegunaan uang dalam aktivitas manajemen yaitu untuk membiayai tenaga kerja, membeli bahan baku atau material, kemudian untuk membeli bahan bakar mesin atau servis mesin, kemudian untuk membiayai kegiatan pemasaran serta membiayai penelitian metode kerja. Unsur berikutnya adalah unsur material atau bahan baku. Bahan baku terdiri atas bahan mentah atau raw materials, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam dunia usaha diperlukan bahan berkualitas
untuk memperoleh hasil yang terbaik. Kemudian unsur berikutnya adalah methods atau metode. Metode itu sendiri adalah pemanfaatan uang, manusia, dan bahan dalam aktivitas manajemen perlu didukung dengan metode yang efisien. Metode kerja menggambarkan tata cara kerja yang teratur dan tersistem dengan mempertimbangkan aspek sasaran, fasilitas yang tersedia, alokasi waktu, uang, serta kegiatan usaha. Itu adalah unsur dari metode. Kemudian kita beranjak ke unsur yang berikutnya. Ada unsur mesin. Pemakaian mesin berkaitan dengan penentuan teknik produksi berbasis padat modal. Pemakaian mesin mempermudah proses produksi, menciptakan efisiensi kerja, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Kemudian selanjutnya adalah unsur pasar atau market. Pasar tidak hanya sebatas tempat untuk menyalurkan hasil produksi, namun pasar juga berperan sebagai faktor yang mendorong peningkatan hasil produksi. Dengan menganalisis pasar, perusahaan mampu menerjemahkan selera dan mengetahui daya beli konsumen atas produk yang dihasilkan. Itu adalah unsur dari pasar serta kegunaannya. Kemudian manajemen juga mempunyai tingkatan. Kita bisa lihat di gambar berikut. Ya, ini adalah gambar piramida tentang tingkatan manajemen. Bisa kita lihat untuk posisi teratas itu ditempati oleh top manajemen atau manajemen puncak. Kemudian yang tengah adalah middle management atau manajer tengah. Kemudian yang paling bawah atau yang paling dasar itu adalah lower management atau manajemen bawah. Ketiga tingkatan manajemen ini memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Kita lihat di sini terdapat gambar tentang keterampilan manajemen. Yang pertama adalah gambar top manajemen. Bisa kita lihat di situ. Top manajemen mempunyai konsep keterampilan konseptual yang lebih besar daripada middle management dan land management, atau lebih besar daripada manajer tengah atau manajer bawah. Dan dari segi komunikasi, manajemen top, middle, dan land mempunyai komunikasi yang sama atau rata-rata sama ya. Kemudian untuk keterampilan teknik di sini top manajemen memiliki keterampilan teknik yang paling sedikit dibanding tingkatan middle dan tingkatan land management. Kemudian untuk tingkatan mid management atau manajemen tengah itu dia memiliki keterampilan konseptual lebih besar daripada land management. Kemudian untuk teknik dia juga lebih kecil dari keterampilan teknik manajemen teknik bawah ya. Untuk yang terakhir atau yang land management, dia memiliki konseptual yang paling sedikit, namun dia memiliki keterampilan teknik yang paling besar di antara manajemen tengah dan manajemen puncak. Jadi manajemen lean atau manajemen bawah dia berfokus pada keterampilan teknik. Itu beberapa tentang tingkatan manajemen dan keterampilan yang dimilikinya. Ya. Kita lanjut ke fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, manajemen berfungsi sebagai perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan tujuan. Pada perencanaan juga ditentukan strategi, kebijakan, program, dan prosedur, metode, anggaran, dan standar yang diperlukan dalam mencapai
tujuan tertentu. Kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian itu adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai tugas yang telah ditentukan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pengarahan atau actuating. Apa itu pengarahan? Pengarahan adalah kegiatan memberikan pedoman atau arahan bagi kegiatan orang lain. Di sini arahan dapat digerakkan dengan berbagai cara, seperti gaya kepemimpinan, kemudian memberi perintah, mengadakan komunikasi, memberi bimbingan dan penyuluhan, mengadakan perundingan dan musyawarah, dan mengetahui dan memenuhi keinginan-keinginan para pegawai. Itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan di dalam pengarahan. Selanjutnya adalah pengkoordinasian atau coordinating. Pengkoordinasian adalah tindakan koordinasi atau sinkronisasi dan penyatuan tindakan sekelompok orang dalam organisasi agar organisasi itu berjalan dengan harmonis. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Pengawasan atau controlling yaitu tindakan memantau kinerja atau tindakan membanding-bandingkan hasil dengan tujuan, serta tindakan mengadakan perbaikan proses pengumpulan dan penafsiran umpan balik kinerja. Fungsi dari controlling adalah mengharuskan agar semua tindakan sesuai dengan rencana, dan apabila terjadi kesalahan itu akan memperbaikinya. Kelima, fungsi manajemen meliputi planning, organizing, actuating, coordinating, dan controlling, yang merupakan fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh semua tingkatan manajemen. Jadi semua itu harus dijalankan oleh semua tingkatan manajemen agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang C adalah bidang-bidang manajemen. Yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga, modal, dan skill secara efektif dan efisien. Kemudian tujuan dari manajemen produksi adalah mengatur produksi barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, dan harga, serta waktu dan tempat tertentu. Bidang yang kedua adalah bidang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan penetapan harga, promosi, dan pendistribusian gagasan, barang atau jasa yang memungkinkan terjadi pertukaran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan. Kemudian manajemen pemasaran tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan. Kemudian bidang selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap personalia. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kontribusi personalia dalam organisasi. Ruang lingkupnya adalah sebagai berikut, yaitu untuk pengadaan pegawai atau rekrutmen, kemudian pengembangan, kemudian pemberian kompensasi, kemudian pengintegrasian, kemudian pemeliharaan. Fungsi yang ketiga adalah bidang yang ketiga adalah bidang manajemen keuangan.
Manajemen keuangan adalah mengatur keseimbangan antara kebutuhan dana dengan tersedianya dana dari berbagai sumber dana. Dalam melakukan fungsinya, mengelola keuangan, manajemen keuangan melakukan 3 langkah. Yang pertama, menentukan sumber dana yang diperlukan. Kemudian, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan. Ya, kemudian selanjutnya adalah manajemen administrasi atau akuntansi. Manajemen akuntansi atau administrasi adalah kegiatan akuntansi, yaitu mengumpulkan, kemudian mencatat, menganalisis, dan melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Sasaran utamanya adalah menyajikan tentang laporan peristiwa finansial atau keuangan. Itu adalah fungsi dari manajemen administrasi. Ya, setelah tadi kita membahas unsur dan juga bidang-bidang manajemen, lalu bagaimanakah penerapan fungsi manajemen pada kegiatan di sekolah? Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu membuat visi dan misi serta tujuan. Indikator keberhasilan sekolah, itu adalah fungsi dari perencanaan. Kemudian adanya pengorganisasian atau organizing, mengelola dan mengatur seluruh elemen yang ada di sekolah, yaitu guru dan staf TU, agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk pengarahan atau actuating biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu memberikan motivasi semangat dan petunjuk tentang kegiatan yang ada di sekolah agar dapat kerja dengan tenang dan nyaman. Kemudian untuk pengawasan atau controlling, pengawasan dilakukan pada kegiatan OSIS, kegiatan ujian, dan pengendalian keuangan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Secara garis besar, fungsi manajemen terdiri atas planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, kemudian pengorganisasian, coordinating, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan. Fungsi manajemen yang dilaksanakan seseorang sebagai manajer atau pemimpin juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinannya. Di samping itu, pencapaian tujuan dalam perusahaan memerlukan sarana atau tools yang disebut unsur-unsur manajemen. Setiap unsur manajemen berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang di setiap bidang manajemen. Setiap bidang manajemen memerlukan fungsi manajemen yang tepat agar tujuan perusahaan tercapai secara efisien dan efektif. Salah satunya pelaksanaan fungsi manajemen di dalam kegiatan di sekolah. Nah, itu adalah pembelajaran yang itu saja pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.